Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Metriani dengan NIM F1C423023. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang satu jurnal yang saya pilih, yaitu berjudul Thermus javaensis Espenov, a novel thermophilic bacterium isolated from litter of a glacier in Tisolok, West Java, Indonesia. Atau dengan judul Indonesianya itu sendiri, Thermus java Espenov, bakteri termofilik baru yang diisolasi dari serasa geser di Cisolok, Jawa Barat, Indonesia. Tentunya jurnal ini ditulis oleh peneliti-peneliti hebat dan penulis-penulis lainnya, yaitu Fitriyaningsih, Mazita Kinanti Rachmania, Dian Citra Ayu Fitriyasari, Yusunori Ichisasi, Songgun Kim Suheyab, dan Welzar Samsuriza. Jurnal ini diterbitkan oleh International Journal of Systematic Evolutionary Microbiology di tahun 2026 dengan volume 76. Nah, yang menjadi latar belakang dari jurnal ini sendiri, yang kita tahu bahwa jurnal ini mengangkat mengenai bakteri dengan genus Thermus. Genus Thermus ini sendiri yaitu bakteri termofilik. Yang mana kita tahu bakteri termofilik ini sendiri yaitu bakteri yang dapat hidup di lingkungan panas seperti mata air panas dan geysir. Sebelum penelitian ini ada, sudah banyak penelitian-penelitian lainnya yang sudah mengidentifikasi dan sudah mendapatkan yaitu sekitar 25 spesies Thermus yang sudah diakui secara resmi. Namun fokus penelitian pada Thermus ini masih sangat jarang di Asia Tenggara, terkhususnya di Indonesia. Nah, peneliti-peneliti hebat ini menilai bahwasanya di geser di Cisolok ini itu sangat unik dan kaya akan serasa organiknya. Maka dari itu peneliti menduga ada spesies Thermus baru nih yang belum diketahui. Nah, maka dari itu, itulah menjadi tujuan dari adanya jurnal ini untuk membuktikan bahwa isolat bakteri LT1 strip 25T dari GC Cisolok merupakan spesies baru Thermus yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu taksonomi polifasik, yang mana itu merupakan gabungan dari beberapa analisis, yaitu satu, isolasi bakteri dari sampel serasah yang diambil dari geysir di Cisolok dengan suhu air sekitar 90 derajat Celcius dengan pH 7 pada September tahun 2015. Lalu ditumbuhkan pada media ISP1 dengan gilengam pada suhu 65 derajat Celcius selama 3 hingga 4 minggu. Yang kedua ada analisis gen 16 sRNA, yaitu DNA bakteri yang disequencing lalu dibandingkan dengan database GenBank menggunakan BLAST phonetic yang dibuat dengan metode NG, ML, dan ME menggunakan software Mega 11. Lalu yang ketiga ada analisis genom sequencing whole genome menggunakan Illumina NovaSeq 6000 untuk menganalisis kekerabatan antar spesies yang diukur dengan ANI atau Average Nucleotide Identity, dan ada DDH atau Digital DNA Hybridization, dan AAI and POCP. Lalu yang keempat menggunakan metode morfologi dan fisiologi, diamati dengan scanning elektron mikroskopi SEM yang diuji pertumbuhan pada berbagai suhu, pH, dan kadar NaCl-nya. Lalu yang terakhir, yang kelima itu menggunakan analisis skemataksonomi yang dianalisis profil asam lemak, sel lipid, polar, dan non-quinon yang menggunakan kromatografi yaitu GC dan HPLC. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu menggunakan strain LT1 strip 2 strip 5T itu paling mirip dengan Thermus talpophilus, yaitu dengan tingkat kemiripan 98,54%, dan Thermus brocchianus yaitu di angka 98,34%, namun membentuk cabang tersendiri di pohon filogenetiknya. Nah, ini menunjukkan keunikan dari genetik yang ditemukan. Lalu pada aspek genomiknya, itu ukuran genom itu
2,4 mbp dengan kandungan G plus C 66,8 mol persen. Nah, nilai EMI-nya sendiri terhadap spesies terdekat hanya 91,46%. Di bawah batas yaitu di 95% untuk spesies baru. Dan di DDH hanya di 42,9%. Ini di bawah batas normal yaitu 70%. Nah, sehingga secara genomik ini terbukti berbeda spesies. Dari segi morfologi yang sudah dianalisis, sel berbentuk batang berukuran 0,3 hingga 0,5 μm yang membentuk filamen pendek koloni berwarna kuning. Dari aspek fisiologinya sendiri, ini tumbuh optimal pada suhu 60 hingga 65 derajat Celcius dengan pH di 7 hingga 8, NaCl 0 hingga 2%, mampu menghidrolisis gelatin, L-tirosin, dan kitinnya. Dari penjabaran singkat yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwasanya Thermus javanicus sp. ini merupakan spesies bakteri termofilik baru dari Indonesia yang berhasil diidentifikasi secara ilmiah. Penemuan inilah yang akan memperluas keragaman genus Thermus dan membuktikan bahwasanya kawasan geotermal Indonesia ini masih menyimpan potensi mikrobiologi yang banyak dan belum digali atau belum difokuskan oleh peneliti-peneliti lainnya. Lalu yang ketiga, saya menganalisis adanya sebuah kesalahan, yaitu kontaminasi genom yang dideteksi itu sekitar 1,55%, yang mana ini memang nilai kecil, namun tetap saja itu akan berpotensi mempengaruhi keakuratan dan anotasi perbandingan genomiknya. Lalu yang keempat, sebagai bahan kritikan saya, ada pada data fisiologi beberapa spesies pembanding yang tidak lengkap, yaitu pada tabel 2 banyak kolom spesies pembanding Thermus brocchianus dan Thermus hydrothermalis yang tercatat ND atau no data. Ini menyulitkan perbandingan karakteristik yang komprehensif. Nah, cukup sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.